Halo semuanya, ini adalah catatan anomali. Hari ini akan membahas tentang keluarga yang luar biasa dan kaya. Konsorsium terbesar kelima di Korea Selatan, keluarga Cho dari grup Hanjin. Label terpadu untuk keluarga mereka adalah tipikal aneh, neurotik. Saya bahas dulu tentang Cho Yun-ah, wakil presiden grup Hanjin. Dia pada 5 Desember 2014 naik pesawat dari New York, Amerika Serikat, kembali ke Seoul, Korea Selatan. Korean Air, tempat pesawat itu berafiliasi dengan wakil presiden grup Hanjin, untuk terbang dengan pesawatnya sendiri. Itu hal yang biasa, tapi tidak pernah menyangka Cho Yun-ah yang berasal dari keluarga kaya, itu mengubah perjalanan biasa ini menjadi insiden yang terkenal kejam. Cho Yun-ah memanfaatkan hak istimewa keluarga untuk naik ke kelas 1 pesawat pada 13 menit sebelum pintu ditutup. Untungnya, kelas 1 tidak penuh saat itu, jadi dia bisa menambahkan kursi untuk Cho Yun-ah untuk sementara. Cho Yun-ah duduk dan menemukan bahwa hanya ada satu penumpang lain selain dirinya di kabin kelas 1. Mau tidak mau meragukan tingkat layanan Korean Air. Cho Yun-ah haus dan meminta segelas air pada pramugari. Pramugari menyerahkan airnya, juga dengan baik hati memberi sebungkus kacang, dan bertanya apakah ingin makan. Tapi Cho Yun-ah memang manja sejak dia masih kecil, karena satu kacang benar-benar membuatnya marah. Alasannya sederhana, saya duduk di kelas 1, dan kacang yang Anda berikan kepada saya tidak sekalian dibukakan untukku. Apakah harus saya yang membukanya? Apakah penumpang terhormat di kelas 1 begitu bermartabat di mata Anda? Apakah ini sikap layanan Korean Air? Cho Yun-ah berteriak pada pramugari. Pramugari menjelaskan bahwa dia mengikuti instruksi yang ada di instruksi manual. Tidak ada yang salah dengan masalah kacang. Posisi Cho Yun-ah sebagai wakil presiden memiliki yurisdiksi atas Korean Air. Dia ingat bahwa ada satu pasal di instruksi manual untuk membuka kemasan kacang pada penumpang. Jadi dia benar untuk berpikir bahwa pramugari hari ini tidak hanya mengabaikan penumpang, tetapi juga dengan sengaja menghina dirinya sendiri. Buat saja dia berlutut dan menyuruh untuk menemukan instruksi manual di pesawat. Jika Anda tidak mengetahui hal ini, pesawat tidak boleh lepas landas. Kepala kru Park Chang-jin meminta maaf mewakili pramugari dan memberikan Cho Yun-ah reputasi yang baik, berbisik padanya dan menjelaskan bahwa dahulu ada seorang penumpang memiliki alergi pada kacang. Jadi, instruksi berikut telah diubah sekali. Pramugari bertanya kepada penumpang, apakah mereka ingin makan? Setelah mendapat jawaban positif, dia akan membantu penumpang untuk membukakan kantong kacang. Cho Yun-ah tidak percaya sampai dia menemukan instruksi manual terbaru. Memang benar, perilaku pramugari tadi sepenuhnya sesuai dengan kode etik selama waktu ini. Cho Yun-ah telah ribut selama lebih dari 1 jam, mencegah pesawat lepas landas. 250 penumpang kesal karena penundaan waktu. Meskipun Cho Yun-ah jelas salah, tapi dia menyerahkan semua kesalahan kepada kepala kru Park Chang-jin, mengatakan dia tidak menjelaskan semuanya dengan baik sebelumnya. Park Chang-jin harus berlutut padanya dan meminta maaf. Ketua kru Park Chang-jin tak berdaya untuk memastikan hak dan kepentingan semua penumpang, hanya bisa melakukannya. Setelah berlutut pada Cho Yun-ah dan meminta maaf, dia turun dari pesawat. Cho Yun-ah menyuruh pesawat lepas landas secara normal. Dikatakan sebelumnya bahwa ada penumpang lain di kabin kelas 1 tempat Cho Yun-ah berada. Dia merekam semua tindakan Cho Yun-ah dan mempostingnya di internet, menimbulkan banyak perhatian. Netizen mengecam tuduhan mendominasi Cho Yun-ah terhadap grup Hanjin untuk membersihkan dirinya. Cho Yun-ah meminta Korean Air untuk maju dan menjelaskan bahwa itu adalah kesalahan pramugari. Di samping itu, dia menulis surat permintaan maaf yang mengatakan bahwa pihak lain yang bersalah terlebih dahulu. Dia bahkan membayar penumpang yang berada di kelas 1 untuk membiarkannya menghapus videonya dan membuat klaim palsu kepada publik. Orang Korea tidak semuanya bodoh. Saat itu pesawat berada di New York, sejumlah besar media asing mendapat petunjuk berita untuk pertama kalinya.
Selain itu, ada 250 penumpang lain di pesawat itu. Apa yang Cho Yun-ah lihat dengan matanya sendiri tidak membuatnya berdalih. 10 Desember 2014, hal ini semakin besar keributannya. Yang Ho Cho, presiden grup Hanjin, dia adalah ayah Cho Yun-ah, terpaksa meminta maaf secara pribadi, menghilangkan pekerjaan Cho Yun-ah. Setelah insiden itu, Cho Yun-ah tidak hanya menjadi opini publik, bahkan melanggar hukum dan secara serius melanggar keselamatan penerbangan Korea Selatan. Cho Yun-ah juga memaksa kru untuk memberikan sumpah palsu dan ia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara pada tingkat pertama. Tapi keluarga Cho sangat kuat di Korea. Satu, setelah melakukan beberapa operasi kotak hitam. Kedua, diringankan menjadi 10 bulan penjara, masa percobaan 2 tahun. Artinya, jika para pihak tidak dihukum dalam waktu 2 tahun, mereka akan diperiksa oleh departemen terkait. Kalau tidak melakukan, ya biarkan berlalu. Tapi jika melakukannya lagi, akan dipenjara selama 10 bulan. Ini jelas hukuman yang ringan. Tampaknya orang kaya di Korea benar-benar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Anda pikir hanya ada satu insiden gila yang membuat Cho Yun-ah terkenal? Tidak, dia juga mencela suaminya. Suaminya adalah teman sekelas sekolah dasar. Cho Yun-ah adalah wakil presiden raksasa. Suami adalah direktur rumah sakit bedah plastik. Identitas keduanya sangat berbeda, jadi wajar saja jika Cho Yun-ah marah-marah untuk memukul dan memarahi suaminya. Dia memperlakukan hewan masih lebih baik daripada suaminya. Bahkan putra kembarnya sering dipukuli olehnya. Benar-benar tidak manusiawi. Pada akhirnya, pada tahun 2019, suaminya tidak tahan lagi dan menggugat Cho Yun-ah dan mengambil serangkaian video kekerasan dalam rumah tangganya. Permintaannya sederhana, hanya untuk menceraikannya. Cho Yun-ah tidak baik untuk orang luar, tapi tidak dapat dipahami bahwa suami dan anak-anaknya juga dikerasi. Tapi, Cho Yun-ah bukan satu-satunya hal yang luar biasa di keluarga Cho. Ayahnya, Yang Ho Cho, juga tidak bisa dimengerti. Pada tahun 2010, 4 tahun sebelum insiden kemarahan kacang, Yang Ho Cho terbang dengan pesawat Korean Air. Tidak puas dengan tempat duduknya, jadi tidak membiarkan pesawat lepas landas. Yang Ho Cho ingin duduk di dekat jendela, tetapi kelas pertama penuh, tidak ada kursi kosong. Sulit untuk ditukar. Penumpang lain juga tidak menyukai penampilan yang tinggi. Tidak ada yang mau bertukar dengannya. Jika Yang Ho Cho tidak puas, maka pesawat tidak bisa lepas landas. Akhirnya, seseorang tidak tahan menunggu waktu, bertukar tempat duduk dengannya. Penumpang lain melihatnya dengan ekspresi puas, hanya bisa menahan diri, tapi tidak mungkin. Dia adalah orang kaya. Putrinya seperti ini, ayahnya seperti ini, ibunya juga seperti ini. Ibu Cho Yun-ah adalah keturunan pejabat. Dia di tahun 2011 bawa pulang tukang renovasi dan pelayan. Memarahi seperti binatang, orang merekamnya, lalu video dan suaranya diupload ke internet. Bahkan kemudian dia digugat di pengadilan. Cukup beralasan bahwa jaksa harus membaca surat dakwaan. Tapi ibu Cho Yun-ah memarahi begitu parah. Jaksa tidak bisa membacanya, dan pada akhirnya mereka hanya bisa menampilkannya di layar agar semua orang bisa melihatnya sendiri. Dari peristiwa tersebut, kita juga bisa melihat dari sisi seberapa kuat konsorsium di Korea Selatan. Orang kaya bahkan hanya berpikir bahwa mereka melakukan hal yang benar. Jika bukan karena perkembangan internet, wajah jelek mereka masih bisa disamarkan untuk waktu yang lama. Pengaruh terburuk dari keluarga Cho adalah insiden kemarahan kacang. Tapi Cho Yun-ah berakhir tanpa hasil. Tapi kepala kru Park Chang-jin menyedihkan. Setelah insiden kemarahan kacang, dia diturunkan oleh Korean Air untuk membersihkan toilet terhina. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa mengambil senjata legal dan menuntut Cho Yun-ah dan Korean Air. Gugatan yang menuntut ganti rugi dan permintaan maaf dari pihak lain telah diselesaikan selama beberapa bulan. Pada akhirnya Korean Air menghabiskan 20.000 won atau 240 juta. Jaga kerahasiaan ini. Keluarga Cho tidak memperlakukan orang lain sebagai manusia.
Orang lain secara alami memandang rendah mereka. Tahun 2019, Presiden grup Hanjin Yang Ho-cho meninggal. Harga saham perusahaan telah naik. Ini menunjukkan betapa buruk popularitasnya. Bahkan semua orang setuju bahwa perusahaan akan lebih baik ketika dia meninggal. Mari kita membuat perbandingan berdampingan. Jika bukan karena kematian Yang Ho-cho, suami Cho Yun-ah tidak berani menceraikannya. Meski tanpa ayah dan tanpa suami, tapi Cho Yun-ah tidak terpengaruh sama sekali. Tapi dia mengira dia adalah anak tertua dalam keluarga. Sekarang giliran dia yang menjadi kepala keluarga. Di sini akan ditambahkan, Cho Yun-ah punya adik laki-laki, Jo Won-tae, satu-satunya anak dalam keluarga. Logikanya, dia harus menjadi ahli waris yang sah. Bagaimana dia bisa membiarkan saudara perempuannya membuat masalah? Jadi perebutan kekuasaan raksasa dipentaskan. Mari kita bicara tentang sejarah grup Hanjin terlebih dahulu. Kakek Cho Yun-ah memulai dari awal, dari pengemudi truk di masyarakat bawah. Selangkah demi selangkah, konsorsium terbesar kelima di Korea Selatan telah dibuat. Ketajaman bisnis dan etika sosial adalah tolak ukur. Ketika sampai ke Jo Won-tae, itu semakin menjadi baik. Anak perusahaannya, Hanjin Shipping, merupakan perusahaan pelayaran terbesar ketujuh di dunia dan terbesar di Korea Selatan. Dan bodohnya bangkrut di tangan Jo Won-tae. Tak hanya itu, ayah Cho Yun-ah juga menggelapkan dana publik. Kemasyhuran menjadi tidak baik. Tidak ada kemampuan bisnis. Pemegang saham Hanjin Group ingin memerasnya. Peluncuran resmi pada tahun 2019, pemberhentian ketua Yang Ho-cho. Pada rapat umum pemegang saham, Yang Ho-cho dirawat di rumah sakit Amerika secara langsung. Ditambah dia sendiri memiliki penyakit paru-paru. Meninggal setelah 12 hari. Yang Ho-cho memiliki 3 anak, putri sulung Cho Yun-ah, putra kedua Cho Won-tae, putri ketiga Hyung Nim-cho. Cho Yun-ah adalah yang tertua di keluarga. Hubungan yang sangat dekat dengan saudara perempuan Hyung Nim-cho. Ketika insiden kacang, adiknya adalah satu-satunya yang mendukungnya. Namanya juga urusan keluarga. Ayahnya meninggal. Jo Won-tae secara alami mengambil alih dan diterima oleh pemegang saham perusahaan. Tapi kakak Cho Yun-ah jelas bukan orang yang pendiam. Dia merayu adiknya untuk merebut kekuasaan. Cho Yun-ah tidak hanya ingin bertanggung jawab, tetapi juga tidak menyukai Jo Won-tae. Resume Jo Won-tae juga sangat menarik. Selain makan, minum, dan banyak gaya yang menyebabkan masalah dan kejahatan. Tahun 1997, Jo Won-tae masuk ke universitas swastanya sendiri oleh ayahnya. Lulus dari tahun pertama, tanpa nilai dan pengetahuan yang cukup. Untungnya, Kementerian Pendidikan Korea tidak mengakuinya dan langsung menolak gelar sarjananya. Meskipun Jo Won-tae tidak memiliki pendidikan, hal itu tidak menghalanginya untuk terjun langsung ke bisnis keluarga sebagai seorang eksekutif. Tapi Jo Won-tae baru di tahun pertamanya bekerja, artinya pada tahun 1999 dia mengendarai mobil mewah dan terjadi tabrak lari. Bahkan menabrak polisi, mengabaikan hukum, sangat arogan. Setelah itu, karena nenek tua itu berjalan perlahan melintasi zebra cross, menundanya untuk makan minum dan bersenang-senang bersama orang kaya, dia bahkan turun dari mobil dan mendorong nenek berusia 77 tahun itu dan pergi. Dapat dikatakan bahwa Jo Won-tae dan Cho Yun-ah saling memandang dan tidak menyenangkan. Untuk merebut kekuasaan, tidak cukup untuk membawa adik perempuannya. Satu keluarga ada 4 orang, tapi Cho Yun-ah memenangkan ibu dengan penuh perhatian langsung setelah kematian ayahnya. Yang Ho-cho dimakamkan pada April 2019. Tunggu sampai Desember. Cho Yun-ah menyatukan kaliber ibu dan saudara perempuan. Ada wasiat lisan sebelum kematian ayah. Ahli waris tidak boleh melawan keinginan anggota keluarga. Artinya penerus hanya dapat sah secara hukum jika persetujuan bulat dari anggota keluarga. Artinya dari sini Cho Yun-ah dan adiknya tidak memiliki hubungan baik. Sekarang jelas 3 lawan 1. Situasinya sangat buruk untuk Jo Won-tae. Apakah kehendak lisan ayah benar atau salah? Dia tidak mendapat dukungan dari sebagian besar keluarga.
Rumah ini pasti tidak stabil. Agar Cho Yun-ah tidak berhasil, Jo Won-tae melakukan pekerjaan ibunya sendiri. Dia tidak percaya bahwa putranya tidak dapat dibandingkan dengan putrinya. Jo Won-tae tidak menyangka. Dia salah perhitungan. Tidak peduli seberapa keras dia memohon pada ibunya, dia tidak akan mengubah posisinya. Menjadi sangat marah sehingga berteriak pada ibunya dan bahkan menghancurkan semua yang ada di rumah ibu. Di sini menyebutkan ibu dan anak tidak tinggal bersama. Masing-masing memiliki rumah besar. Dalam menghadapi anak yang tidak patuh seperti itu, sang ibu selalu bersikeras. Kehendak lisan adalah nyata dan pewaris tidak dapat melawan kehendak anggota keluarga. Jo Won-tae sangat marah, tidak ada manfaat dari ibu. Dia segera memulai perubahan personel di puncak perusahaan. Ganti semuanya dengan hatinya sendiri. Menendang adiknya Cho Yun-ah untuk memastikan dominasi operasional dan mulai melobi pemegang saham utama perusahaan untuk mencegah Cho Yun-ah memenangkan kekuasaan, dan Cho Yun-ah mengatur angkatan laut opini publik di sini, mengatakan adiknya Jo Won-tae bertengkar dengan ibunya karena masalah warisan dan bahkan memukulnya. Ada dalam gambar dan video. Di sisi lain, bisnis ekuitas di tangan ibu dan anak ini menciptakan sinyal positif untuk situasi tersebut dan mencoba memperkenalkan dana eksternal untuk meningkatkan proporsi pintu masuk mobil dan memperjuangkan hak bicara lebih banyak. Cho Yun-ah dan Jo Won-tae, siapa yang menang dan siapa yang kalah, harus melihat hasil pemungutan suara rapat pemegang saham pada bulan Maret 2020. Siapapun yang menjadi presiden dialah pemenangnya. Setelah beberapa permainan, Jo Won-tae menang tipis. Cho Yun-ah menjadi presiden Hanjin Group yang sah. Tapi, Cho Yun-ah tidak boleh menyerah. Senjata sihir pamungkasnya adalah kata-kata terakhir ayahnya. Jadi saya tebak dia akan membuat beberapa langkah di masa depan. Tetapi dia pasti tidak akan menjadi presiden grup Hanjin. Hasil yang paling mungkin adalah membagi anak perusahaan operasional grup Hanjin dengan saudara perempuannya. Semua orang bisa melihat Cho Yun-ah memiliki sedikit ketajaman bisnis. Bahkan jika dia memberinya segunung emas, cepat atau lambat itu akan disia-siakan olehnya. Bahkan Jo Won-tae sangat mungkin membuat bisnis keluarga semakin kecil dan akhirnya menjadi orang biasa. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar. Ini adalah catatan anomali. Sampai jumpa di edisi berikutnya.